Ada dua masalah atau tantangan tepatnya yang dihadapi oleh para peneliti, oleh mahasiswa juga. Yang pertama itu adalah terlalu banyak informasi. Kalau terlalu banyak informasi dalam topik penelitian kamu, jadi kamu harus melakukan hal caranya gimana atau lebih spesifik kan? Topiknya lebih spesifik. Nah, masalah yang kedua, kamu memiliki terlalu sedikit informasi gitu. Jadi, kamu nggak bisa meneliti, nggak bisa dapat insight-insight, data analisis seperti apa. Nah, dua hal ini, tantangan ini atau masalah inilah ya, itu sama-sama dihadapi oleh para peneliti atau mahasiswa. Nah, gimana caranya mengatasi itu? Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini, channel yang membantu Anda, membantu kalian semua sukses belajar di perguruan tinggi. Baik yang baru masuk, yang sudah masuk jadi mahasiswa, yang sedang berkutat dengan kuliah-kuliahnya, ataupun yang mau keluar ya, dengan mengerjakan skripsi, atau bahkan tesis, atau disertasi ya, bila topik ini relevan buat kalian semua. Tapi channel ini juga bermanfaat loh buat yang baru lulus gitu ya. Oke. Nah, kembali ke diskusi di depan tadi ya, tantangan yang dihadapi. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus kalian lakukan bila kalian itu hanya mendapatkan informasi yang terlalu sedikit atau infonya dikit banget lah untuk riset ini gitu. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, saya ada 4 hal. 4 tips tepatnya. Nah, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan ya. Subscribe dong ya, yang sudah, terima kasih banyak. Oke, tips yang pertama. Anda lakukan generalisasi dari topik yang saat ini Anda sudah pilih. Maksudnya gini, topik yang sekarang kalian pilih itu terlalu spesifik gitu ya, terlalu kecil. Waduh, Prof, terlalu gede, salah. Terlalu kecil juga salah. Ya sedang-sedang saja gitu maksudnya. Nggak. Kalau terlalu besar, ya kan, informasinya terlalu banyak, susah nyaringnya. Ya. Tapi kalau terlalu kecil, topiknya terlalu spesifik, dapat infonya juga sedikit gitu. Jadi analisisnya juga mungkin susah. Nah, memang ini penelitian itu harus memilih topik yang memang bisa di research ya, researchable dan manageable, yang bisa dikelola data-datanya, bisa diperoleh data-datanya. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah, tadi caranya, coba lakukan generalisasi dari topik yang kamu pilih. Kalau misalnya ya, tadi kamu pilih nih misalnya, penanganan COVID-19 di Kecamatan X, Kabupaten Y gitu ya. Mungkin terlalu kecil kan? Nah, kamu hanya dapat informasi itu aja. Coba pertimbangkan untuk diperluas topiknya. Tidak hanya di Kecamatan X itu, ya, tapi mungkin di kota Y, ya, atau kota Z juga gitu. Jadi lebih luas. Nah, pertimbangan juga ya. Atau mungkin juga kalau penanganan COVID terlalu kecil, nah, apalagi mencari penyebabnya misalnya ya, atau juga dampaknya gitu ya. Jadi lebih luas ya. Topiknya coba diperluas dikit. Hal yang kedua, bisa jadi topik kalian itu terlalu baru gitu. Belum banyak yang melakukan penelitian. Nah, misalnya nih sekarang ya. Sejak saat video ini dibuat ya, kira-kira COVID-19 itu, pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun ya kan. Nah, di awal-awal tahun 2020 itu belum banyak penelitian tentang COVID ya. Nah, kalau sekarang mungkin ya setelah 1,5 tahun atau 2 tahun, hampir 2 tahun ini, penelitian tentang COVID sudah makin banyak informasinya. Nah, sama halnya dengan topik kalian. Kalian cek lagi apakah memang topik kalian ini terlalu baru. Ini terlalu baru ini bisa kayak pedang bermata dua gitu ya maksudnya ya. Kan bagus juga dari sisi originalitas, mungkin juga kontribusi juga ya.
ada novelty kan, kebaruan ya. Tapi kamu harus menghadapi, harus pintar ngulik lagi gitu ya, pintar cari-cari lagi agar kalau memang kamu mau tetap di yang baru ini gitu. Nah sekarang gimana caranya? Caranya ya, daripada nggak selesai-selesai karena baru banget gitu, kamu nggak punya rujukan kan, mungkin artikel ilmiahnya belum banyak, apalagi buku-bukunya yang diterbitkan tentang topik itu belum banyak, apalagi untuk kepentingan S1 ya kan, mungkin kalau terlalu baru sekali gitu, waduh terlalu baru sangat sekali, waduh terlalu berlebihan ya Prof. Nah, itu mungkin menyulitkan. Untuk itu coba cek ya, gimana sih cara ngeceknya? Media massa atau media sosial. Ya, sekarang ini kan banyak Anda terbantu dengan media sosial, dengan internet, dengan media massa. Apakah ada informasi-informasi ya seputar topik kita ini dalam beberapa waktu terakhir atau minggu, bulan atau tahun gitu. Kalau memang sulit, ya harus dipikirkan. Kalau gitu, coba digeser, cari topik yang tidak terlalu baru gitu ya. Ya, nah di sini ya memang ini Prof penjelasannya kok kadang-kadang ke kiri, ke kanan, ke tengah gimana? Ya, saya ngajak kalian berpikir ya. Saya tidak mengajarkan template ya, tapi saya juga minta kalian saya sampaikan sesuatu kemudian kalian menjadi trigger untuk berpikir, oh iya ya maksud Prof Tirta apa ya gitu ya. Kok ini boleh, kok itu boleh. Nah, itu kemudian jadi pahami gitu dengan baik-baik. Maka ini saya sampaikan buat kalian semua ya. Terlalu baru juga nggak bagus, susah datanya. Nah, karena terlalu sedikit, makanya ya cari topik yang mungkin nggak usah terlalu baru banget. Nah, gitu ya. Maksudnya mungkin topik itu sudah diteliti selama ya 2-3 tahun terakhir, atau 3 tahun atau 5 tahun terakhir ya. Untuk anak S1 udah cukup, ya kan? Tinggal nanti mungkin konteksnya diubah, periodenya, ya, waktu, tempat, dan lain-lain. Yang ketiga, kalian mungkin belum mengecek ke database yang tepat. Ya, kalian mendapatkan informasi yang sangat sedikit, mungkin cari datanya tempatnya salah gitu kira-kira, atau tempatnya belum ya tepat tadi ya. Jadi misalnya kamu hanya cari ya ke satu database saja. Ya. Ini sih bisa karena banyak hal ya. Kamu mencari database di satu hal saja atau di satu tempat saja, mungkin karena juga punya aksesnya ke situ aja gitu. Ya, ke tempat lainnya belum. Nah, coba cari ya. Perluas lagi database-nya. Misalnya nih, ada data tentang apa ya? Data-data laporan tahunan perusahaan nih kalau yang bisnis ya, manajemen. Oke, mungkin ada di mana laporan tahunan yang kalau TBK ya, biasanya kan ada tuh ya di situsnya Bursa Efek Indonesia sudah ada, mungkin di situsnya masing-masing perusahaannya juga ada. Atau juga selain sumber situ mungkin ada nggak di Bank Indonesia, ada nggak di Otoritas Jasa Keuangan ya, di OJK, atau di mana? Di Research Center, di library, atau di BPS ya, Badan Pusat Statistik, misalnya kayak gitu. Nah, intinya adalah perluas ya, mencari data di database ya, pangkalan-pangkalan data itu. Sekarang mestinya Anda diuntungkan ya, kalian diuntungkan dengan adanya internet ya. Mungkin ada beberapa database yang harus langganan, nah, tapi lihat ke kampus kalian atau cari jejaring yang bisa, kalau kira-kira mau cari data ini, lo bisa bantuin gue nggak? Ah gitu kan, bisa jadi kan? Nah, asalkan nggak dikomersialkan ya gitu, mungkin bisa jadi membantu kalian. Atau minta ke kampus, Bapak Ibu dosen, ini sepertinya saya membutuhkan data ini, apakah kampus ini menyediakan? Atau ke perpustakaan, ya kan? Nah, itu menjadi hal yang penting. Cari database yang lain, ya, perluas pangkalan datanya. Yang keempat adalah perhatikan lagi kata kunci yang digunakan. Mungkin kata kunci yang kalian gunakan itu terlalu umum untuk topik kalian, untuk menjelaskan topik kalian gitu ya. Nah, coba cari topik yang lebih mengena gitu, yang lebih dekat, yang lebih detail lagi untuk kata kuncinya ya gitu. Nah, misalnya untuk mencari sesuatu tadi misalnya COVID-19 ya kan. Kalau COVID-19 sih mungkin akan dapat data yang banyak sekarang ya kan di internet ya. Tapi padahal kamu mau cari yang tentang dampaknya, cari tentang penyebabnya atau proses penanggulangannya gitu ya. Nah, itu kan harus ditambahkan kata kunci itu. Nggak ada cara lain selain mencoba kata kuncinya apa yang terkait dengan itu. Nah, sekarang kalau kalian ngetik di internet kan itu sudah ada suggestion ya, kamu ngetik satu kata aja berikutnya udah
udah ada secara otomatis nanti kamu ketik nanti ada suggestion banyak dari internetnya kan gitu kan. Nah, itu sudah dimudahkan dengan adanya mungkin itu machine learning atau artificial intelligence dari mesin pencari ada apakah di YouTube ataukah di Google dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kamu bisa terbantu ya. Nah, ini beberapa hal yang saya harapkan bisa membantu kalian ketika kalian menghadapi masalah dengan terlalu sedikit informasi. Nah, jadi dilonggarkan gitu. Nah, harapannya dengan melonggarkan informasi ini dengan cara-cara tadi, kamu bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, data yang lebih banyak, sehingga bermanfaat untuk penelitian kamu. Nah, gimana ya? Semoga bermanfaat ya. Yang anggap ini bagus, jangan segan-segan ya. Like video ini dan juga bagikan kepada teman-teman yang sekarang juga lagi berpikir gitu ya tentang hal yang sama. Oke? Yang belum subscribe silahkan subscribe sekali lagi ya. Dan juga simak video-video saya yang lain dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Sukses buat kalian semua para pejuang skripsi. Terima kasih banyak.